Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebelumnya kami minta maaf tidak bisa live streaming karena ada gangguan teknis sedikit. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita untuk tetap thalabul ilmi, meneruskan bahasan yang telah lalu, yaitu 9 ciri ibadur rahman. Pada pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3 kita telah membahas 5 ciri ibadur rahman. Yang pertama, la tamshi fil ardi haunan, dia berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, tidak memiliki kesombongan. Ciri kedua adalah selalu melaksanakan salat malam. Ciri ketiga, mereka yang selalu berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Ciri keempat adalah yang kehidupannya tidak boros dan tidak kikir. Ciri kelima, yang tidak menyekutukan Allah dan selalu menghindari dosa-dosa besar. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas ciri yang keenam. Ciri yang keenam bagi ibadur rahman itu yang selalu bertaubat kepada Allah dan senantiasa mengingat dosa-dosa masa lalunya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila man taba wa amana wa amilan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahiman. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amanan, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, yubaddilullah, dan Allah akan menggantikan kejelekannya dengan kebaikan. Wallahu, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang saya hormati, taubat merupakan keharusan seorang hamba. Karena seorang hamba menyadari dirinya tidak sempurna ketika melaksanakan sebagai abdi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mensitir di dalam ayat lain, di dalam surat At-Tahrim, dengan menggunakan sighah, dengan menggunakan pola ibtida, dengan menggunakan pola panggil. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum, asa, mudah-mudahan, ini menggunakan af'alur raja. Asa, la'alla itu sama. Kalimat af'alur raja itu kalimat harapan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum, mudah-mudahan Allah yukaffiru ankum, menutupi dosa kalian, menutupi kesalahan kalian. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, dan wa yudkhilukum jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di dalam ciri keenam bagi ibadur rahman adalah yang mereka yang senantiasa taubat kepada Allah dan selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan qauluhu ta'ala, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amilan sholihan, kecuali orang-orang yang tobat, beriman kepada Allah
wa amalan sholihan, lalu dia mengerjakan amal saleh. Ayat ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ketika seseorang sudah taubat pada Allah, maka tidak boleh stuck. Kenapa? Karena mesti membedakan antara kalimat taubat dengan kalimat insaf. Seseorang insaf, berhenti dari kejelekan, tidak melakukan kejelekan yang menyesal atas apa yang dia lakukan. Lalu dia tidak mengganti amalan-amalan yang dulu dengan amalan soleh di hari kemudian, maka itu adalah insaf, bukan taubat. Taubat itu syaratnya adalah dia beriman kepada Allah, lalu wa amila amalan salihan, lalu mengerjakan amal saleh. Kenapa? Karena senantiasa dia mengingat dosa-dosanya. Dia berpikir dengan cara apa menebus dosa yang pernah dia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa menebus maksiat yang pernah dilakukan oleh dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mengetahui siksa Allah itu sangat pedih. Janji Allah itu sangat benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan jazaohu ala ma fa'ala min hadhihi sifat fahisatin ma dzukira. Jazaohu ini merupakan satu balasan ala ma fa'ala min hadhihi sifat fahisah. Ini merupakan satu balasan atas apa-apa yang pernah dilakukannya berupa qabishatin ma dzukira. Dia berpikir tentang masa lalu dirinya, maka dia senantiasa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Fi dunya ilallahi min jami'in dzalika fa innallaha yatubu alaih. Dia melakukan amal soleh karena penyesalan dengan apa yang pernah dia lakukan fi dunya, ketika hidup di dunia, karena pintu tobat akan tertutup manakala nyawa sudah di tenggorokan kita. Falaula idza balagatil hulqum, kelak kalian akan mengetahuinya. Idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah di ujung tenggorokan. Antum hina idzin tanzurun, kata Allah. Antum hina idzin tanzurun, karena pada hari itu kalian akan bisa melihat apa yang pernah diperbuat oleh kita, apa yang menjadi keraguan kita kepada hari yang dimana Allah berjanji dengan hari itu. Semua ini menjadi landasan seseorang ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dia akan berpikir dengan apa yang pernah dia lakukan. Maka di sini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, kecuali orang yang menyesali dirinya, kecuali orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia memiliki background stories masing-masing, tidak sama. Kenapa? Karena manusia akan terbagi menjadi 4 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah yang dia dari balik sampai akhir hayatnya selalu melakukan amal saleh. Ini menjadi manusia yang terbaik. Tapi ada kelompok manusia yang kedua adalah di awal dia melakukan amal saleh, di tengah-tengah bisa jadi dia tergoda dengan kehidupan dunia. Lalu dia kembali lagi pada Allah, yang mudah-mudahan di ujung hayatnya dia husnul khotimah. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang dari awalnya baik, ternyata di akhir nauzubillahi min dzalik menjadi su'ul khotimah. Kelompok keempat adalah orang yang dari awal jelek sampai akhir jelek. Ini la'inallah. Ini merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan la'inallah, laknat Allah itu bagi seseorang bukan yang diberikan asfadil wajhi, maaf, memiliki
jasad atau muka yang jelek, atau dia tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Tapi laknat Allah itu adalah na'ima 'anil maksiat. Dia merasa nikmat hidup di dalam maksiat. Ketika seseorang merasa nikmat dalam hidup maksiat, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika dalatun ala sihhati taubatin qaili wala ta'arudu baina hadhihi wa bainal ayati nisa. Hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidin fiha wa ghadiballahu 'alaihi la'natuhu wa a'uddu lahu 'adzaban 'aziman. Barang siapa yang pernah membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sadar diri, dengan sengaja dia membunuh tanpa dengan alasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jazauhu, dia akan mendapatkan balasan jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, maka Allah sangat murka kepadanya. Wa la'anahu wa uiddalahu azaban aziman, dan Allah memberikan laknat kepada orang itu, maka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah, beliau bersabda, ketika seseorang membawa dosa sebesar gunung, lalu dia bertobat pada Allah, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni dosanya. Asal apa? Asal taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis lain mengatakan, seorang mukmin itu tidak boleh terperosok pada lubang yang sama yang kedua kali. Ketika seorang mukmin terperosok pada lubang yang sama yang kedua kalinya, taubahnya seperti keledai. Kenapa? Karena seorang mukmin ketika melakukan satu kejadian, ketika melakukan sesuatu, maka akan jadi ibroh bagi dirinya. Inilah hidup manusia. Karena hidup manusia taubahnya sebuah penungguan yang sangat-sangat sebentar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika seseorang hidup di dunia itu laksana sedang amiri sabil, sedang menyeberang jalan, atau sedang safar. Ya, selama-lamanya menyeberang jalan, tidak ada yang berjam-jam, tidak. Ketika dia hati-hati menyeberang jalan, maka akan selamat menuju sampai tujuan. Ketika dia tidak hati-hati menyeberang jalan, maka jangan diharapkan dia selamat. Kehati-hatian itu, Umar bin Khattab mengatakan, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu adalah diibaratkan kita berjalan, di jalan itu penuh dengan duri. Maka kehati-hatian itulah yang menjadi ketakwaan kita. Oh, jelema hati-hati wae kacugak komonut hati-hati. Orang yang nyebrang jalan dengan hati-hati, dengan perhitungan itu banyak yang terlindas, apalagi yang tidak hati-hati. Nah, itulah Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan di dunia. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa an yushraka bihi, yang menyekutukan dirinya. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, maka Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kalimat liman yasha ini adalah usaha yang kita lakukan. Sering kita mendengar fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menyiksa bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Selintas seolah-olah Allah telah menetapkan orang-orang yang sudah dikehendakinya untuk diampuni.
Atau Allah sudah menetapkan orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, selintas seperti itu. Ternyata yang disebut fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha itu adalah jazaohum. Allah akan membalas sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bertobat pada Allah, untuk melakukan amal soleh dengan harapan mengganti dosa-dosa masa lalunya, maka Allah yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni dengan kehendaknya. Ketika dia tidak berusaha ke arah sana, maka Allah menetapkan fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan menyiksa orang yang dikehendakinya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, yasihhati taubatin qaila kama dzikra mufarrar min qissatin alladhi qatala mi'atan rajulan. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seseorang yang bertobat setelah membunuh 99 orang. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Lalu dia mendatangi seorang rahib, seorang pendeta. Dia menceritakan apa yang pernah dia lakukan. Maka pendeta itu menjawab, tidak mungkin Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang kau bunuh. Orang itu naik pitam. Ternyata pendeta itu pun dibunuh oleh orang tersebut. Lengkaplah 100 orang, 100 orang yang dia bunuh. Di tengah perjalanan dia pun menyesal, ingin mencari solusi dalam kehidupannya. Maka bertemu dengan seseorang, ditunjukkan ada seorang yang alim, seorang alim ulama. Maka datanglah pada alim ulama itu. Maka alim ulama itu mengatakan, sebesar apapun dosa yang engkau bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Asal apa? Tubu taubatan nasuha. Benar-benar tobat kita. Bukan insaf, tapi tobat. Allah mengatakan faulaika yubadilullahu sayyi'atin hasanatin. Ketika seseorang sudah bertobat, maka yubadilu, Allah akan menggantikan sayyi'atihim hasanatin, kesalahannya dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan yubadilullah itu adalah yubadilu makana amali sayyi'atin bi'amali hasanatin. Yang dimaksud ayat Allah mengatakan ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin, yaitu adalah yubadilu makana amalin sayyi'atin bi'amalin hasanatin. Dia menggantikan amalan sayyi'ah, amalan yang jelek, dengan amalan hasanah, dengan amalan saleh. Dia sudah berhenti, dia merasa menyesal, maka dia berusaha untuk menggantikan amal-amal yang dulu, untuk menggantikan waktu-waktu yang dulu yang tidak pernah dia pakai untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, makna yubadilullahu sayyi'atin itu adalah ada usaha yang kita lakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berusaha merubah nasib dirinya. Ada ungkapan ketika seseorang bertanya, kenapa Anda sudah usia 35 tahun kok tidak sholat? Maka orang itu menjawab, saya belum dapat hidayah. Padahal Allah memberikan hidayah setiap hari, setiap detik pada kita. Apa hidayah yang Allah berikan pada kita? Timbulnya rasa takut yang ada pada diri kita. Itulah hidayah yang Allah berikan. Masih memiliki rasa malu, itulah hidayah yang Allah berikan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ketika seseorang sudah dicabut rasa malunya, maka hidayah itu bukan hilang pada dirinya. Untuk itu, yang disebut dengan yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin itu adalah makana amalin sayyi'atin bi amalin
hasanatin. Dia mencoba menggantikan waktu dulu, waktu masa lalu yang dia tidak pernah taqarrub pada Allah, maka kekinian dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing memiliki background stories berbeda-beda. Maka berikanlah kesempatan pada diri kita. Barang semenit, 2 menit, atau 3 menit, atau 1 jam. Untuk apa? Untuk muhasabah diri kita. Untuk mengintrospeksi diri kita. Setengah jam introspeksi diri kita, maka itu lebih baik daripada ibadah sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena dengan introspeksi diri itu ada perubahan yang ada pada diri kita. Evaluasi, terus evaluasi. Bahkan Nabi mengatakan ketika seseorang sibuk dengan kesalahan dirinya, ketika seseorang sibuk dengan dosa-dosa dirinya, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk mencari dosa orang lain. Kenapa seseorang selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Kenapa? Karena dia tidak pernah muhasabah dirinya. Ketika bertemu dengan seseorang, maka apa yang dikatakannya? Kalau orang yang bertobat, maka bertemu dengan siapapun, dia akan berkata kebaikan selalu dan kebaikan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ulaika yubadilullahu sayiatin bihasanatin, yaitu hum mu'minun, itu adalah orang-orang mukmin. Kanu min qabli imanihim ala sayyi'ah, keadaannya sebelum dia memiliki keimanan pernah melakukan sayyi'ah. Sebelum dia mengerti tentang ad-din, sebelum dia mengerti tentang agama, maka dia pernah melakukan kesalahan. Ini sering disebut dengan kalimat ketika masa jahiliyah. Saya yakin semua pernah melaksanakan masa jahiliyah itu. Berbahagialah orang yang dari awal baik sampai akhir itu baik. Namun tidak menutup kemungkinan ada dari awal dia kurang baik, di pertengahan dia berusaha untuk melakukan kebaikan, di akhirnya maka Allah akan berikan jalan kita menuju kebaikan itu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inni la'arifu akhir ahlin nar. Rasul mengatakan sesungguhnya la'arifu akhiril ahlin nar, aku tidak tahu akhir kehidupan penduduk neraka itu. Khurujan minan nar, bahkan sebagian ada yang keluar dari neraka, kata Nabi. Yang mana? Yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, kullu mu'minin dakhala jannah, setiap mukmin itu akan masuk surga. Rasul bertanya pada Jibril ketika menyampaikan hal itu, bagaimana kalau dia pernah berzina, bagaimana kalau dia pernah mencuri, bagaimana kalau dia pernah syaribut khamar, pernah minum minuman keras. Jibril mengatakan tetap dia akan masuk surga. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Innallaha thayyibun la yabqa illa thayyiban. Allah itu suci, tidak akan bertemu kecuali dengan makhluk yang suci. Maka Rasul mengatakan, wa man yuridillah bi khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan kepada ad-din. Untuk apa? Menjadi motivasi dirinya, menjadi barometer kehidupannya. Difahamkan sedikit demi sedikit. Bahkan di hadis lain, wa man yuridillah bi khairun yusib minhu, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka cara yusib minhu, diberikan musibah. Untuk apa musibah itu? Untuk kifarah, untuk kifarat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada dosa yang bisa Allah ampuni hanya dengan sholat, saum, zakat, dan sedekah.
tapi ada dosa yang tidak bisa dengan itu, hanya dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan amal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanatin, maka Allah akan menggantikan untuk dirinya sayyi'ah dengan hasanah, kejelekan itu dengan kebaikan. Dalam ayat lain, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, maka Allah akan menutupi dosa-dosa itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Umar ibn Khattab, bagaimana beliau sebelum masuk Islam seperti apa, tapi setelah masuk Islam maka dosa masa lalunya jarang diungkap. Kenapa? Karena Allah sudah yubaddilu, sudah Allah gantikan. Maka kebaikan itu yang terungkap oleh lisan-lisan kita sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, Rabbana sidqi lisanan fi akhirin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan sebutan namaku, sebutan nama kami, sebutan nama yang baik pada generasi yang akan datang. Jangan Kau jadikan contoh ketika kejelekan itu terjadi, contohkan kepada kami. Dan Engkau yang maha mengetahui gemuruh isi di dada kami. Untuk itu ya Allah, kita berlindung kepada Allah dan kita bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah yukaffiru, menutup kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, idza nama abdul Adam, ketika anak Adam itu tidur, qala malakul syayatin, maka al-malak berkata kepada asyayatin, a'tini sahifataka fayu'dhihi iyaha fama wajadda fi sahifatin min hasanatin mahabiha asyratan sayyi'ah. Ketika anak Adam itu tidur, maka apa yang dilakukan? Maka memori-memori yang pernah dia lakukan akan hadir pada waktu itu. Maka seorang mukmin ketika dia tidur, dia tidak berniat untuk tidur, tapi seorang mukmin ketika dia tidur, dia berniat untuk bangun. Kenapa? Karena ada harapan, ada keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Karena seorang mukmin sering muhasabah dirinya, sering menangis di hadapan Allah ketika dia mengingat dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin ketika dia mengingat dosa-dosanya, dia tak ubahnya sedang duduk di kaki bukit yang dia takut bukit itu ditimpahkan pada dirinya. Tapi seorang fajir ketika dia mengingat dosa-dosa masa lalunya, kadzubabun, seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, dikibaskan dengan tangan maka hilang begitu saja. Maka ciri ibadur rahman yang keenam adalah yang dia selalu mengingat dosa-dosanya. Kenapa? Karena menjadi motivasi dirinya bahwa dirinya itu tidak suci dan tidak akan merasa suci dibanding dengan orang lain. Ketika dia sibuk untuk mensucikan dirinya, ketika dia sibuk untuk menghitung-hitung dosa masa lalunya, maka tidak akan punya kesempatan untuk menghitung-hitung dosa orang lain. Sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki diri kita, maka senantiasa Allah akan memperbaiki kita. Ketika itu tidak kita lakukan, maka Allah pun tidak akan memberikan kebaikan pada diri kita. Langkah kita akan berat, lisan kita akan ngilu, tangan kita akan berat kita ketika akan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada motivasi mengingat dosa masa kita, dosa masa lalu kita. Untuk itu, kembali lagi, ciri ibadur rahman yang keenam adalah yang dia bertobat pada Allah dan selalu mengingat dosa-dosa masa lalunya.
Tapi bukan lantas ketika mengingat dosa masa lalunya menjadi sebuah penyakit hantui dirinya, bukan. Tapi ketika dia mengingat dosa masa lalu menjadi motivasi untuk dirinya melakukan kebaikan. Jika hal ini dilakukan, maka Allah pun akan memberikan jalan kepada kita. Kembali lagi, sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, Allah tidak akan merubah nasib seseorang jikalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Untuk itu, tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan. Anugerah yang Allah berikan adalah ketika kita mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Anugerah yang paling besar yang Allah berikan itu dengan mengingat dosa masa lalu kita, lalu kita memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takut itu kita tidak akan berani mengulangi hal itu kembali. Namun ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, yaitu selalu ingatlah dosa masa lalu kita, agar menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan tanpa henti. Selalu muhasabah diri kita, selalu mengevaluasi diri kita agar kita lebih baik di kemudian hari. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.